Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inge Senada Cahyono. Saya adalah mahasiswi dari program studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Negeri Jember. Berikut ini adalah presentasi tentang resum kuliah tamu Farmasi Industri dengan pengampu Dr. Yudi Wicaksono. Baik, yang pertama di sini pengembangan farmasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu obat baru. Obat baru ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu zat aktif baru. Yang kedua itu adalah kombinasi baru zat aktif yang sudah ada dibuat kombinasi. Biasanya kadang-kadang terlupa nih. Nah, untuk memudahkan mereka biasanya dikombinasikan dalam satu sediaan. Ketiga yaitu bentuk sediaan baru, misalnya sebelumnya tablet kemudian dibuat bentuk yang mudah diberikan kepada pasien, misal dalam bentuk sediaan supu atau oral. Nah, kemudian untuk yang keempat itu cara pelepasan baru, misalnya kayak sebelumnya konvensional atau lepas cepat, kemudian dibuat lepas lambat dengan harapan misalnya yang sebelumnya sehari 3 kali bisa menjadi cukup 1 kali sehari, jadi dengan metode lepas lambat tersebut. Kemudian dengan potensi baru ini, indikasi baru sebelumnya misalkan hanya analgesik, misalnya kemudian dengan dosis lebih rendah bisa digunakan untuk pengencer darah gitu. Kemudian yang keenam yaitu rute pemberian baru bisa terkait bentuk sediaan baru, bisa juga bentuknya tetap sama tetapi rutenya diganti berbeda misalnya. Dan misalnya tablet, nah tablet ini bisa berupa pelet atau masuk di bawah kulit ya, atau subkutan. Kemudian pengembangan yang kedua yaitu obat generik. Obat generik adalah mencontoh obat yang sudah ada, obat yang sudah ada disebut obat inovator, jadi tinggal meniru yang sudah ada, jadi tinggal dikembangkan aja, begitu. Oke, kita review lagi tentang pengembangan obat baru atau OPB. Nah, di sini ada pra-OPB dan OPB ya. Kemudian dari pra-OPB dan OPB tadi itu dibagi beberapa proses lagi ke bawah. Di sini ada OPB atau kita sebut dengan obat pengembangan baru. Ada beberapa hal yang harus dicapai sebelum kita melaksanakan pengembangan obat. Yang pertama ada skala lab, skala pilot, skala lebih besar, dan skala komersial. Jadi dibagi menjadi skala-skala dari skala kecil hingga skala besar. Kemudian ditemukanlah obat baru. Akhirnya dari obat baru tadi dikembangkan proses pembuatan karakterisasi produk. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap GLP, CGMP atau CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Kemudian dari situ kita bergeser lagi ke bawah di GCP atau CUKB. Jadi di bawahnya juga ada uji non-klinik. Di sini dibagi menjadi dua. Uji non-kliniknya yang pertama ada farmakologi secara in vivo dan in vitro. Yang kedua ada toksisitas, kita bisa melihat ketoksisitasan dari obat tersebut, mulai dari PK-nya dan lain sebagainya. Kemudian program pengembangan klinik, di sini ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum kita menyebarluaskan obat yang telah dikembangkan. Yang pertama adalah pengujian secara klinik fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Kemudian dari pengujian klinik-klinik fase tersebut telah terlewati, maka indikasi baru kita bisa dapatkan, kemudian rute baru mana yang bagus kita pilih untuk menjadi obat pengembangan obat ini. Kemudian kita dapat menyimpulkan kira-kira populasi mana yang pas untuk menggunakan obat yang kita kembangkan. Kemudian setelah semua selesai, kita bisa beralih ke pengajuan OPB atau pengajuan obat pengembangan baru. Kemudian lanjut ke pengajuan registrasi. Setelah semua proses selesai dilakukan, maka kita bisa melanjutkan langkah ke pengajuan registrasi. Bersumber di Perka BPOM nomor 16 tahun 2015 tentang tata laksana dan penilaian obat pengembangan baru. Next, di sini ada alur proyek pengembangan obat ya. Yang pertama adalah R&D. R&D di sini bisa ke business development atau marketing selanjutnya. Kemudian di R&D tadi punya beberapa kaki yang harus
ada gitu, diadakan. Yang pertama adalah pengembangan formulasi, yang kedua adalah pengembangan metode analisis, yang ketiga adalah registrasi yang terakhir. Di pengembangan formulasi tadi ini kita bisa menemukan produksinya, dan untuk pengembangan metode analisisnya kita bisa mengkontrolnya lewat QC atau quality control. Dan alurnya di sini untuk proyek pengembangan obat baru, dari R&D tadi kita bisa melewati beberapa tahap lagi. Yang pertama adalah usulan, yang kemudian dua adalah persiapan, yang ketiga adalah pengembangan, dan yang terakhir adalah registrasi. Nah, di sini ada usulan survei. Yang pertama ada survei pasar, dan forecasting kita harus tahu kira-kira pasar mana yang akan kita tuju dengan pengembangan obat yang kita akan buat. Yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami betul apa itu CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Kemudian fasilitas apa yang kita perlukan, dan peralatan apa yang bisa mendukung untuk pengembangan obat. Kemudian kita harus tahu juga model-model obat paten yang sekarang lagi beredar atau sekarang lagi ada nih formulasi patennya, sehingga kita bisa mengembangkan dari obat paten tersebut kira-kira dengan formulasi yang mirip mungkin, dan kita bisa mengembangkan inovasinya apa kira-kira yang bisa kita ciptakan untuk mengembangkan obat. Di sini juga ada searching, kita juga perlu mempelajari tentang searching di pasaran itu bagaimana, kemudian dan kita harus juga tahu kira-kira estimasi harga di pasar itu berapa sih kira-kira gitu. Karena kalau jadi patokan tuh kan obat paten tuh sekian, misalnya si A misalkan 4.000 per satu sediaan farmasinya satu tuh harganya 4.000, jadi kita harus tahu misalnya kita bikin pesaingnya ini harus minimal di bawah dia gitu harganya, jadi biar bisa mengangkat pasar dari pengembangan obat baru yang kita buat gitu. Target marketnya kita harus paham. Di sini ada contoh obat paten, di sini ada Forxiga atau AstraZeneca yang kita kenal dengan vaksin ya, vaksin COVID-19. Di sini berisi tentang beberapa contoh merek dagang, ada dapagliflozin, ada propanediol, ada monohidrat setara dengan dapagliflozin. Kemudian yang kedua ada 2 paten AstraZeneca yang berlaku di Indonesia. Jadi ada beberapa obat paten merek yang mungkin di luar negeri sudah banyak dipakai, tetapi di Indonesia ada dua produk paten dari AstraZeneca yang dipakai. Yang pertama adalah dengan nomor ID P0000298853. Di sini klaim produk dapagliflozin batas kedaluarsa 15 Mei 2023. Kemudian yang kedua dengan nomor ID P00035050, di sini mengklaim bahwasannya bentuknya adalah sulfat dan kompleks kristalin dapagliflozin. Jadi kedua obat paten ini memiliki dua sediaan yang sama-sama formulasi AstraZeneca, tapi bentuk kristalnya berbeda. Yang satunya berbentuk sulfat dan kompleks kristalin, satunya tidak. Begitu. Kemudian kita membahas tentang persiapan. Di sini persiapan yang kita harus siapkan di sini adalah studi praformulasi. Jadi studi praformulasi di sini ada juga mencangkup tentang karakterisasi produk komparator ya. Misalnya kayak kita tahu nih ada formulasi obat paten gitu. Jadi kita harus punya juga kira-kira kompetitor yang kita harus siapkan untuk menyaingi produk paten ini apa gitu loh. Jadi misalnya kayak kita tahu formulasinya dari obat paten dan kita mengembangkan atau menambahkan inovasi dari obat yang akan kita kembangkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah spesifikasi dari metode uji. Kita pilih nih metode spesifikasi dari metode uji yang paling murah, karena bagaimana sih kita bisa menguji kestabilan obat gitu ya, kegunaan obat, keabsahan tentang formulasinya dengan biaya yang sedikit tapi effort-nya besar. Kemudian untuk pengadaan bahan dan alat dan reagen. Dari sini kan kita perlu banget yang namanya minimal budget tapi high effort-nya begitu. Kemudian tuh kita lanjut bergeser ke pengembangan. Di sini pengembangan ada formula, ada proses, ada analisis dan kemasan. Nah, di sini juga pengaruh ya untuk daya tarik
pasien tentang kemasan, kemudian daya tarik pasien tentang kenyamanan penggunaan obatnya, itu kan kita harus perlu perhatikan karena mungkin kita bisa pakai formulasi yang sama dengan bentuk sediaan yang berbeda. Bagaimana sih cara pasien ini bisa menggunakan obat yang akan kita buat dengan rasa nyaman yang dirasakan oleh pasien. Jadi mungkin bisa beralih ke obat yang kita akan buat. Kemudian untuk peningkatan skala, di sini kita harus paham dulu mana sih kira-kira skala yang kita butuhkan dalam proses pengembangan obat. Di sini ada skala kecil, yang pertama adalah metode analisis tentatif, yang kedua ada optimasi formulasi proses, yang tengah adalah skala tengah, itu yang pertama adalah uji stabilitas bagian, validasi metode analisis, yang ketiga adalah validasi pembersihan, yang keempat adalah evaluasi bahan kemas. Yang terakhir adalah skala pilot atau produksi. Di sini agak lebih besar ya untuk pengembangannya, jadi biaya yang dibutuhkan juga lumayan banyak. Jadi harus benar-benar dipikirkan dulu tentang formulasi apa yang akan kita rencanakan, itu harus benar-benar matang. Yang pertama adalah validasi proses, yang kedua ada transfer teknologi, yang ketiga adalah uji waktu tunggu, yang ketiga adalah uji stabilitas, yang keempat adalah uji BE. Di sini studi formulasi, karakterisasi sifat fisikimia dan biologi bahan obat. Kita harus paham betul bahan-bahan yang akan kita formulasikan sebelum kita membuat sediaan. Karena ya itu tadi, takut ada kontraindikasi antara bahan-bahan kimia yang akan kita buat. Nah jatuhnya malah nanti bagaimana sih, awet nggak sih obatnya? Yang pertama. Yang kedua, kira-kira kalau dalam waktu sekian lama ada nggak sih perubahan-perubahan senyawa kimia yang kira-kira bisa atau dapat membahayakan nyawa pasien? Yang kedua adalah studi kompatibilitas obat-obat eksipien yang tadi saya bilang. Nah, di sini kita harus paham betul kira-kira sifat fisikokimia dari bahan-bahan yang akan kita formulasikan ini seperti apa gitu. Jadi biar mengurangi tingkat toksisitas, yang kedua menjaga sediaan tetap awet dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kita harus tahu tujuan-tujuan dasar formulasi. Jadi tujuannya apa sih kita bikin formulasi? Yang pertama, yang rasional. Yang kedua adalah dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Jadi selain kita tahu studi praformulasinya, kita harus mengoptimalkan kualitas dan kinerja produk obat. Yang ketiga adalah meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk. Jadi nggak sembarangan kita bikin formulasi, tiba-tiba kita bikin ujinya, kemudian kita tiba-tiba langsung sebarkan begitu aja. Tapi kita harus tahu bener-bener tingkatnya kira-kira semeledak apa sih produk ini di pasaran gitu. Kan rugi banget ya kalau misalnya kita udah bikin formulasi capek-capek, tiba-tiba nggak meledak di pasaran. Nah, itu kita harus pikirkan matang-matang dan kita harus tahu pasar mana yang kita tuju untuk kira-kira orang ini nih formulasi yang seperti ini cocok nih buat populasi atau tempat dengan kalangan seperti ini gitu. Ya, kita lanjut ke alur produksi. Di sini alur produksi adalah new materials, kemudian di blending atau kita mixing, kemudian kita bisa langsung ke granulasi atau kita bisa ke lubrikan jatuhnya gitu. Tapi kita beralih dulu ke granulasi. Di sini setelah proses raw materials blending, setelah itu kita ke granulasi, menggranulkan, kemudian di milling. Setelah milling dikeringkan, kemudian di milling lagi dan kemudian dilubrikan atau kita lapisi dengan bagian luar, kemudian dikompresi dan di coating atau dilapisi. Dan terakhir adalah finished product dan kita siap untuk dikemas. Yang kedua adalah metode cetak langsung. Di sini raw materials, kemudian di blending, kemudian langsung ke lubrikan, dan kemudian dikompresi langsung dan di coating dan jadilah produk yang siap jadi untuk dipakai. Dan belum dikemas ya ini ya. Ntar lagi kita bahas ke kemasannya. Nah, pasti keuntungan dari cetak langsung. Di sini kalau cetak langsung kita lihat ya tadi prosesnya nggak panjang, teman-teman. Di sini ada keuntungan yang pertama adalah biayanya yang rendah, yang kedua adalah proses waktu untuk pembuatannya adalah singkat, kemudian obat dosis dengan rendah bisa dipakai. Nah, di cetak langsung ini. Terus obat dosis tinggi juga bisa dipakai. Wah, ini adalah sebuah keuntungan yang menggiurkan. Cuman kita harus tahu kira-kira bagaimana sih kekurangan dari metode cetak langsung ini. Kemudian, nah ini ya, ada yang
ada yang negatifnya. Dari segi-segi yang kita tadi udah tahu apa itu keunggulan dari metode cetak langsung. Di sini ada resiko debu. Nah, resiko debu ini adalah berdampak kepada kesehatan operator. Jadi kalau misalnya cetak langsung kan dia kan nggak melalui proses yang pembasahan atau granulasi dulu kan. Jadi langsung dikempa dan dicetak gitu aja. Coating dan dicetak. Di sini kenapa kok kita ngomong tentang resiko debu atau kesehatan operator? Karena debu-debu yang dihasilkan dari metode cetak langsung ini sangat banyak, teman-teman. Jadi kayak membuang produk sia-sia gitu loh. Jadi kan otomatis kita harus memperhitungkan kalau kita formulasi sekian, nanti kita harus tahu yang keluar itu kira-kira, ya kita perkirakan ya, kira-kira yang berterbangan tadi itu berapa gram. Nah, kita harus juga memperhitungkan hal tersebut, teman-teman. Kemudian resiko segregasi di sini mungkin teman-teman pas waktu mencetak itu tablet ada bagian tablet yang mudah kelepek atau capping atau crack. Nah, itu jadi masalah juga di bagian metode cetak langsung. Untuk yang prinsip dasar pencampuran, kita beralih ke sini ya. Di sini ada lapisan statik serbuk. Nah, itu ada dua, teman-teman. Ada gaya mekanik dan ada ruang. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar. Dan ini adalah menjadi kunci di mana obat bisa menjadi baik dan bagus sediaannya kalau kita memperhatikan gaya mekanik dan ruangannya. Nah, ini. Kemudian lanjut ke ekspansi. Nah, ekspansi, ruang kosong, pergerakan partikel, atau proses pencampurannya. Baiklah, ini adalah merupakan prinsip-prinsip dasar dari pencampuran. Ada compression, tension, expanded bed, and application of shear. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran itu apa aja sih, Kak? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran itu adalah ukuran bentuk dan densitas partikel. Semakin rapat partikelnya, semakin bagus pula sediaan yang dihasilkan. Jadi harus pencampuran atau mixingnya harus blended, benar-benar blended ya. Terus kohesivitas antara partikel dan partikel haruslah erat ikatannya. Kalau mereka pisahan, otomatis tablet kamu akan capping. Nah, kelembaban dan suhu. Nah, ini juga perlu teman-teman diperhatikan. Kira-kira di suhu mana dia bisa ngeblend, di suhu mana dia nggak ngeblend. Dan kelembapan itu bakalan bisa pengaruh ke daya erat, daya ikat antara partikel di dalam tabletnya. Kemudian kecepatan rotasi mixer. Ini juga perlu diperhatikan. Kira-kira kecepatan berapa sih ya? Kita bisa mengeblending dengan sempurna, dan muatan elektrostatis ukurannya bagaimana sih yang kira-kira bisa baik untuk digunakan dalam pembuatan obat yang baik. Oke, di sini ada dua jenis granulasi. Yang pertama adalah granulasi basah dan granulasi kering. Nah, ini adalah alur dari proses granulasi basah. Raw materials, blending, granulasi, milling, drying, dikeringin, milling lagi, rubrikan, dikompresi, atau bisa langsung menjadi finished product, atau kita bisa di-coating dulu untuk mengurangi rasa tidak nyaman di obat. Misalnya kayak rasa pahit, ngurangi rasa pahitnya kalau kita coating ya, karena coatingnya kan mungkin dari bahan-bahan yang mengandung glukosa atau bahan-bahan yang mengandung pemanis gitu. Jadi lebih nyaman lah rasanya untuk pasien. Yang kedua di sini adalah lalu proses granulasi kering. Yang pertama ada raw material, kemudian kita blending lagi, granulasi, milling, rubrikan, kompresi, atau langsung ke finished product, atau kita coating dulu sama kayak tadi ya. Cuma bedanya di sini millingnya hanya satu kali teman-teman. Hanya pada saat selesai granulasi, milling, langsung rubrikan, langsung dikompresi atau jadi obat, langsung jadi obat jadi finished product, atau kita bisa coating dulu. Untuk kemasan, di sini kita bahas kemasan itu ada beberapa macam kemasan teman-teman, ada blister, strip, botol, dan saset. Ini tergantung kebutuhan teman-teman mau yang mana. Kita masuk ke uji stabilitas. Nah, di sini ada yang pertama adalah prinsipnya adalah menjamin stabilitas produk, kemudian menjaga spesifikasi produk. Yang ketiga dikemas dengan bahan-bahan kemas tertentu, disimpan sesuai kondisi pada waktu tertentu, dengan tujuannya adalah pengembangan registrasi post market.
Nah, jenis-jenis uji stabilitas ini ada stabilitas cepat atau accelerated, kemudian ada stabilitas jangka panjang atau long term, ada juga in-use stability, dan stress testing. Nah, ini kemudian untuk uji-ujinya kita harus mendesain, teman-teman harus tahu desainnya apa. Nah, kita harus tahu juga kondisi penyimpanannya seperti apa bentuknya, kemudian pembelian batch-nya bagaimana, kemudian untuk waktu pengujiannya itu kapan, kemudian parameter yang diujikan apa, dan spesifikasinya untuk pengujian itu bagaimana. Uji BA dan BE, bioekuivalensi dilakukan untuk mengetahui hasil bioavailabilitas yang sebanding atau efeknya sama. Nah, kemudian bioavailabilitas ini dilakukan untuk mengetahui bahan aktif atau senyawa aktif yang dapat terserap dari produk obat. Kemudian kapan sih kita untuk melakukan uji B ini, kapan sih gitu? Yang pertama dilakukan saat daftar obat kopi yang mengandung zat aktif wajib diuji bioekuivalensi. Wajib. Yang kedua adalah satu golongan sama atau uji disolusi terbanding. Jadi obat yang kita akan contoh tadi itu formulasinya kita uji disolusi terbanding dengan obat yang setelah kita buat tadi. Jadi bagaimana sih disolusinya gitu, hasilnya bagaimana gitu. Kemudian obat kopi pertama dengan kajian. Nah, ini kan kita harus tahu kita harus beli nih guys. Harus beli obat-obat yang akan kita contoh gitu. Dan kita uji disolusi sama-sama. Kira-kira di antara mereka ini mana sih yang terbaik? Apakah punya kita terbaik atau punya dia yang terbaik gitu. Nah, ini untuk uji ekuivalensi. Di sini ada obat komparator di uji ekuivalensi dengan obat kopi. Nah, ada dua metode, ada in vivo dan in vitro. Nah, untuk in vivo-nya ini adalah menggunakan uji farmakokinetik atau uji farmakodinamik atau uji klinik. 3 teman-teman tahapannya. Tapi untuk in vitro di sini kita pakai uji disolusi terbanding atau biowaver dengan BCS potensi. Apa melaksanakan uji bioekuivalensi? Yang pertama adalah tahapannya untuk bioekuivalensi itu ada 2. Ada validasi metode bioanalitik yang pertama, yang kedua ada pembuatan protokol. Jadi melalui persetujuan protokol uji dulu yang diatur dalam BPOM dan kosmetik. Teman-teman ini harus tahu ya. Kemudian pemilihan sukarelawan, pemberian obat, dan pengambilan sampel. Di sini harus tahu juga kira-kira sukarelawan yang kita akan ambil untuk melakukan uji bioekuivalensi kira-kira bersedia nggak ya? Gitu. Ini harus ada kayak surat persetujuan, teman-teman. Ini agak deg-degan juga nih kalau misalnya ada apa-apa sama obat kita ya, jadi hati-hati teman-teman kalau bikin praformulasi dan formulasi. Harus benar-benar tahu studi praformulasi yang baik itu bagaimana, kira-kira dengan obat yang akan kita buat atau formulasi yang kita buat itu kira-kira dengan obat paten tadi itu bagaimana sih track record-nya. Bahaya nih kalau misalkan ada sesuatu dengan orang-orang yang akan menjadi sukarelawan saat kita melakukan uji bioekuivalensi. Kemudian review-nya, di sini ada kriteria inklusi sampai eksklusi dari subjek yang akan kita gunakan sebagai uji di bioekuivalensi ini. Kemudian teknik pemberian obat, titik samping, standarisasi dan kondisi. Nah, ini harus kita perhatikan benar-benar. Selanjutnya, setelah kita tadi dapat sampling orang-orang yang akan menjadi sukarelawan, kita harus tahu pengumpulan dokumennya tadi kayak tadi saya bilang ada surat untuk persetujuan yang pertama. Kemudian lanjut kita memberikan obat dan pengambilan sampel. Di sini harus benar-benar dimonitoring betul kira-kira orang-orang yang menjadi sukarelawan tadi minumnya jam berapa, kemudian bagaimana dirasakan, kita harus benar-benar ngecek teman-teman. Kemudian lanjut ke analisa obat. Kira-kira hasilnya bagaimana ya? Ada kode breakingnya juga dan kita harus membuat laporan. Lanjut kita ke registrasi untuk mendapatkan izin edar. Nah ini agak penting ya. Alurnya di sini ada registrasi. Kita bisa langsung submit dokumen dengan secara online mungkin, dan praregistrasi, dan lanjut ke HPR persetujuan. Registrasinya ada NI dan AL.
HPR itu merupakan hasil praregistrasi yang merupakan approvable letter atau surat persetujuan NIE atau nomor izin edar. Nah, ini kita baru bisa dapat ini kalau kita sudah submit dokumen dan registrasinya sudah dilaksanakan. Nah, kategori dari registrasi obat yang ada dibagi menjadi 3. Yang pertama ada registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang. Kalau registrasi baru kita bikin formulasi baru, cetak baru, dan semuanya serba baru tanpa ada formulasi sebelumnya. Nah, itu. Formulasi pendahulu ya, gitu sebelumnya. Jadi kita benar-benar bikin formulasi baru. Yang kedua adalah registrasi variasi. Jadi sudah ada obat patennya, kita tinggal bikin inovasinya. Begitu kita namain apa nih di formulasi yang ini gitu. Terus yang ketiga adalah registrasi ulang. Ketika kita mungkin udah mencapai waktu habis ya, antara masa generik atau masa patennya, kita bisa melakukan registrasi ulang. Gitu. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.